Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Khalil, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sebelumnya, semoga video ini dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran manajemen logistik elemen 5 fungsi pemeliharaan logistik. Biar tidak lama, kita langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas elemen 5 fungsi pemeliharaan logistik. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian fungsi pemeliharaan logistik. Yang kedua yaitu tujuan pemeliharaan logistik. Yang ketiga, klasifikasi pemeliharaan. Yang keempat, metode pemeliharaan logistik. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas yaitu pengertian fungsi pemeliharaan logistik. Nah, di sini manajemen pemeliharaan logistik berfungsi untuk menjaga suatu barang agar tetap dalam keadaan baik. Kemudian, hal yang akan dicapai dalam kegiatan pemeliharaan adalah menjaga dan menjamin setiap logistik yang ada tetap berfungsi sebagai mestinya. Baik, biar lebih jelas kita bahas lebih dalam lagi pengertian pemeliharaan logistik. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian pemeliharaan menurut Permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Terus di bawahnya, pemeliharaan logistik menurut Lukas dan Runsar yaitu pemeliharaan logistik adalah setiap kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis daya guna dan daya hasil logistik sehingga setiap logistik yang ada senantiasa merupakan logistik yang siap pakai dan umur pemakaian logistik mencapai batas yang optimal. Nah, jadi kesimpulannya adalah pemeliharaan logistik itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menjaga barang-barang yang ada di perusahaan agar tetap terjaga dan dapat digunakan jika dibutuhkan suatu saat dengan waktu yang optimal. Nah, contohnya yaitu laptop. Laptop juga perlu melakukan pemeliharaan dengan cara membersihkan debu yang menempel pada laptop untuk menghindari kerusakan dengan cepat. Nah, itulah contoh dari pemeliharaan. Kemudian, di sini kita akan membahas tujuan pemeliharaan logistik. Di sini tujuan pemeliharaan logistik ada beberapa. Yang pertama, menjaga dan menjamin setiap logistik yang ada tetap mampu berfungsi sebagai mestinya sewaktu logistik tersebut dibutuhkan, sehingga kegiatan dalam organisasi tidak mengalami hambatan. Nah, kemudian tujuan kedua, agar umur pemakaian logistik dapat mencapai batas waktu yang optimal sesuai batas waktu yang ditetapkan. Nah, di sini maksudnya barang yang ada di perusahaan tidak mudah mengalami cepat kerusakan, sehingga barang tersebut masih dapat digunakan sesuai dengan waktu penggunaannya. Maka diperlukan pemeliharaan logistik. Kemudian, yang ketiga yaitu mendukung efisiensi organisasi. Di sini maksudnya adalah agar nantinya barang-barang tersebut tetap dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka efisiensi perusahaan, maka dibutuhkan suatu pemeliharaan logistik. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi pemeliharaan logistik. Di sini ada dua klasifikasi pemeliharaan logistik. Yang pertama yaitu pemeliharaan terencana, yang kedua yaitu pemeliharaan tidak terencana. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari satu, pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terorganisir untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang. Pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan terencana, yaitu yang pertama, pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Nah, jadi di sini perusahaan sudah menyiapkan pencegahan untuk menghindari kerusakan yang terjadi di perusahaan. Contohnya yaitu misalnya dengan memanasi mobil tersebut dengan setiap hari, kemudian mencucinya minimal setiap minggu.
itu merupakan bagian dari pemeliharaan pencegahan agar suatu barang tersebut tetap terjaga dan dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan korektif. Ini termasuk dari pemeliharaan terencana, di mana pemeliharaan secara korektif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai kondisi yang diterima. Nah, di sini contohnya ada mobil atau sepeda motor ingin dilakukan servis pada waktu yang telah kita tentukan. Nah, tujuannya sini agar mobil selalu dalam keadaan baik, mesinnya tidak mengalami kerusakan, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan pemeliharaan secara korektif. Selanjutnya, pemeliharaan yang kedua yaitu pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan tak terencana adalah yaitu pemeliharaan darurat yang didefinisikan sebagai pemeliharaan di mana perlu segera dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang serius, misalnya hilangnya produksi, kerusakan besar pada peralatan atau keselamatan kerja. Nah, contohnya pemeliharaan tak terencana ini jika suatu perusahaan tersebut mengalami kebakaran, maka diperlukan adalah pemeliharaan tak terencana secara darurat. Maka diselamatkanlah barang-barang yang ada di perusahaan yang bisa diselamatkan sehingga tidak terjadinya barang-barang lebih besar mengalami kerusakan, hingga dapat meminimalisir barang-barang untuk bisa diselamatkan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas metode pemeliharaan logistik. Di sini ada beberapa metode fungsi pemeliharaan logistik. Yang pertama yaitu feeling, merasakan. Biasanya proses merasakan barang tersebut bisa dengan memaknai mencoba maupun menggunakan barang tersebut. Yang kedua yaitu inspecting atau memeriksa. Memeriksa merupakan salah satu cara pemeliharaan logistik yang lebih bersifat preventif atau mencegah kerusakan. Pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang ketiga yaitu designating atau memperbaiki. Fase ini bisa dikatakan fase yang dilakukan ketika barang sudah memang dapat dikatakan mengalami kerusakan. Perbaikan barang seharusnya dapat dilakukan sedini mungkin agar barangnya yang rusak tersebut tidak mengalami kerusakan yang makin parah. Kemudian, yang keempat yaitu cleaning atau membersihkan. Cara pemeliharaan logistik yang paling mudah namun dampaknya besar terhadap suatu barang, yaitu dengan cara membersihkan. Dengan dibersihkannya secara teratur, secara tidak langsung, juga dapat mencegah kerusakan barang. Selanjutnya yang kelima yaitu adjusting atau mencoba. Mencoba pada hakikatnya adalah salah satu cara pemeliharaan logistik. Dengan mencoba, kita akan tahu tingkat kinerja barang tersebut, apakah barang tersebut masih layak atau mengalami kerusakan. Kemudian yang keenam yaitu lubricating atau ion atau pelumasan. Biasanya barang dilakukan pelumasan adalah barang yang berhubungan dengan mesin-mesin atau alat yang bekerja secara berkelanjutan. Nah, inilah tadi metode pemeliharaan logistik. Yang pertama itu feeling, merasakan, yang kedua inspecting, ketiga designating, yang keempat cleaning, yang kelima adjusting, yang keenam lubrication. Nah, oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.